Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat kita merayakan kebangkitan Kristus Yesus yang sudah bangkit dan sudah memberikan kemenangan bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam peringatan kebangkitan Kristus, mari kita mau rayakan kebangkitan Kristus dengan membangun semangat kehidupan kebangkitan melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita dan kita masuk di dalam doa untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyiapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Biarlah melalui pemberitaan firman-Mu, kuasa kebangkitan Kristus menjadi bagian di dalam kehidupan kami semua. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus sertai, supaya pemberitaan firman-Mu ini memberikan kepada kami kekuatan untuk kami dapat mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kami hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan kebangkitan Kristus ini, kita akan belajar dari peristiwa di sekitar kebangkitan Kristus, yang mana pembacaan Alkitab hari ini saya ambil dari Injil Markus, pasal yang ke-16, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema perayaan kebangkitan Yesus Kristus pada hari Minggu ini adalah kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Kristus bersama-sama dengan peristiwa kematiannya adalah sebuah peristiwa penting yang menjadi dasar kehidupan iman Kristen. Ini adalah sebuah rangkaian peristiwa yang mendasari seluruh perjalanan kehidupan orang-orang Kristen di seluruh dunia. Melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Di dalam Alkitab, peristiwa kebangkitan Yesus diceritakan oleh para penulis Injil sinoptik, baik itu Matius, Markus, Lukas. Semuanya mencatat peristiwa tentang kebangkitan Yesus Kristus.
Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika membaca peristiwa kebangkitan ini, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana kemudian kita sebagai orang-orang percaya tidak hanya membaca, tidak hanya melihat, tidak hanya mengimani peristiwa kebangkitan Kristus, tetapi sekaligus kita juga adalah pribadi-pribadi yang mengalami peristiwa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya hari ini tema firman Tuhan tadi adalah peristiwa kebangkitan Kristus adalah dasar kebangkitan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bertanya bagaimana saya bisa mengalami peristiwa kebangkitan itu dalam diri kita, saya ingin mendasari pesan firman Tuhan itu bertitik tolak dari pembacaan kita dari kitab Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini. Jika kita membaca Injil Markus ini dan membaca Injil-Injil yang lain, saudara akan menemukan bahwa mereka yang disebut sebagai saksi-saksi kebangkitan Kristus itu bukanlah berasal dari kelompok ring satu Yesus, yaitu murid-muridnya. Alkitab di dalam Injil Markus ini dan Injil-Injil yang lainnya justru menunjukkan bahwa mereka yang mengalami pertama-tama, mereka yang menjadi saksi pertama peristiwa kebangkitan Kristus itu justru adalah kelompok-kelompok wanita, perempuan-perempuan yang ada di sekitar Yesus. Kalau kita membaca teks ini dari sebuah kacamata yang agak lebih sensitif terhadap pendekatan gender, saudara, maka kita akan menemukan sebuah pesan yang sangat unik, tapi sekaligus jelas ingin disampaikan oleh penulis Injil-Injil ini. Siapakah saksi kebangkitan Kristus yang disebut perempuan-perempuan ini? Mereka, saudara, kelompok perempuan-perempuan ini, di dalam masyarakatnya pada waktu itu, adalah sekelompok orang yang memiliki status sosial yang tidak sama dengan laki-laki. Mereka disebut sebagai kelompok kelas 2. Seringkali mereka tidak dianggap sebagai kelompok yang sama kedudukannya dengan laki-laki pada waktu itu. Dan memang pada masa itu seperti itulah kedudukan para perempuan. Mereka tidak memiliki tempat yang sama. Mereka tidak memiliki kesetaraan yang sama dengan kelompok laki-laki. Mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah. Mereka dianggap sebagai kelompok kelas 2. Bahkan mungkin suaranya pun tidak pernah dapat diperhitungkan sama seperti kelompok laki-laki. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab justru menunjukkan bahwa saksi-saksi kebangkitan Kristus itu bukan dari kelompok yang justru menganggap dirinya sebagai orang yang kuat, menganggap dirinya sebagai orang yang hebat, yaitu kelompok laki-laki. Tidak. Alkitab justru menunjukkan mereka yang seringkali disingkirkan, mereka yang seringkali dianggap kelas 2, mereka yang seringkali dianggap sebagai kelompok yang tidak memiliki peran yang sama dengan laki-laki, justru ditunjukkan oleh Alkitab sebagai mereka yang menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus. Hal ini sangat menarik untuk kita perhatikan. Di tengah situasi ketakutan yang terjadi di dalam diri murid-murid Yesus. Bahkan di dalam bacaan yang lain dikatakan bahwa mereka semua lari ketakutan.
Tetapi yang menarik justru saudara, sebagaimana yang kita bacakan di dalam narasi kebangkitan Yesus ini. Perempuan-perempuan yang dianggap sebagai kelompok kelas 2 justru menunjukkan kualitasnya, justru menunjukkan sesuatu yang berbeda dari murid-murid Yesus. Dan itulah sebabnya kualitas dari perempuan-perempuan ini justru yang menjadi dasar mengapa mereka menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus yang pertama. Justru dari mulut perempuan-perempuan inilah Petrus dan teman-teman mendapatkan berita kebangkitan Kristus itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kisah perempuan-perempuan yang ada di seputar peristiwa kebangkitan Yesus sebagai dasar bagaimana kita juga dapat menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus. Kita melihat pengalaman kebangkitan itu terjadi dalam diri kita, terjadi di tengah-tengah situasi kita hari-hari ini, sehingga kebangkitan-kebangkitan yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini dapat kita saksikan di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah ini. Dan untuk sampai ke sana, saya ingin mendasari pemahaman kita dari peristiwa kebangkitan Yesus, di mana perempuan-perempuan itu menjadi tokoh-tokoh sentralnya. Saudara, ada dua hal yang akan saya bagikan di dalam pemberitaan firman Tuhan ini sebagai dasar bagaimana kita dapat menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus berdasarkan pembacaan kita hari ini. Yang pertama, saudara, melalui pembacaan kita di dalam Injil Markus 16 ayat 1-8, pengalaman untuk dapat menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus itu dapat hadir ketika seseorang memiliki kualitas kasih dan penghormatan yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Yang pertama, pengalaman kebangkitan itu akan terjadi. Kita akan menjadi saksi-saksi kebangkitan ketika di dalam diri kita memiliki kasih dan penghormatan kepada Kristus. Saudara, perempuan-perempuan ini, sebagaimana yang telah kita baca tadi, menunjukkan diri mereka sebagai sosok pengikut Kristus yang luar biasa. Ketika di tengah-tengah suasana ketakutan, di mana seluruh murid-murid Yesus menyembunyikan dirinya, perempuan-perempuan ini datang, perempuan-perempuan ini memberanikan dirinya untuk datang ke kubur Yesus yang dijaga oleh para tentara Romawi. Ayat yang kita baca ini menunjukkan hal itu di dalam khususnya bagian ayat yang pertama dikatakan demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Di tengah suasana ketakutan, mereka datang ke kubur Yesus. Ketika para murid lain menyembunyikan diri, mereka datang ke kubur Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka sedemikian berani datang? Dan mengapa mereka tetap ingin datang di tengah-tengah suasana ketakutan, di tengah-tengah sebuah keadaan yang sebenarnya tidak memungkinkan para pengikut Yesus menampakkan dirinya pada waktu itu?
Saudara, hal pertama yang kita dapat baca di dalam ayat ini, niat mereka untuk meminyaki Yesus, mengurapi Yesus yang sudah ada di dalam kubur, menunjukkan bahwa perempuan-perempuan ini memiliki sebuah kualitas cinta, kualitas kasih yang luar biasa kepada Yesus. Mereka sangat mengasihi Yesus. Mereka sangat menghormati Yesus. Mereka ingin melakukan yang terbaik kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya ketika orang ingin melakukan yang terbaik, orang ingin mewujudkan kasihnya, orang ingin menunjukkan cintanya, biasanya itu ditunjukkan dan niat itu jauh lebih mudah dilakukan kepada mereka yang hidup. Kepada mereka yang masih bisa menunjukkan respon, memberikan balasan, respon terhadap apa yang sudah dilakukan kepadanya. Sehingga seringkali kita bisa menemukan banyak tindakan-tindakan yang kadang-kadang tidak tulus. Tindakan-tindakan kasih yang tidak tulus. Karena sebenarnya tindakan itu didasarkan kepada semangat untuk dilihat, untuk mendapatkan balasan dan sebagainya. Tetapi peristiwa yang terjadi di sekitar kebangkitan Yesus menunjukkan sebuah kemurnian karakter dari perempuan-perempuan ini. Mereka tahu bahwa Yesus sudah mati. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan balasan, respon dari Yesus. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka lakukan. Tetapi, saudara, mereka tidak dipengaruhi oleh kondisi itu. Cinta mereka, kasih mereka, bukanlah sesuatu yang diwujudkan, dilakukan karena berharap mendapatkan sebuah balasan, sebuah apresiasi dari Yesus. Sebab mereka tahu Yesus mati. Dan mereka datang untuk merempah-rempahi Yesus. Mereka datang untuk meminyaki Yesus. Di balik tindakan untuk mengurapi Yesus, meminyaki Yesus, sebenarnya ada sebuah sikap kasih dan penghormatan yang ingin ditunjukkan oleh perempuan-perempuan ini kepada Yesus. Saya melihat bahwa inilah sebuah kasih dan penghormatan yang tulus kepada Yesus yang diwujudkan oleh perempuan-perempuan ini. Dan saya yakin inilah sebabnya mengapa mereka menjadi saksi-saksi kebangkitan yang pertama. Karena mereka memiliki kasih, mereka memiliki sikap penghormatan yang tulus, yang jujur kepada Tuhan. Hal ini menjadi dasar bahwa mereka adalah orang-orang yang layak untuk melihat kuasa kebangkitan itu. Dan itulah sebabnya Alkitab mencatat kepada merekalah peristiwa kebangkitan Yesus pertama-tama kali dipercayakan untuk dilihat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan renungan refleksi yang pertama ini, saya ingin membawa pesan ini lebih luas dalam konteks kehidupan kita hari-hari ini. Di tengah situasi keterpurukan, situasi berat, situasi yang sama sekali tidak bersahabat dengan kita. Kalau saudara ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dan saudara ingin melihat peristiwa kebangkitan demi kebangkitan terjadi di tengah-tengah kita,
di tengah kehidupan bangsa ini, di tengah kehidupan keluarga, di tengah kehidupan masyarakat kita. Melalui peristiwa kebangkitan Yesus ini, saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa kebangkitan demi kebangkitan, saudara akan lihat. Saudara akan melihat kebangkitan demi kebangkitan terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ketika setiap anak Tuhan, setiap hamba Tuhan, setiap orang Kristen mau membangun sebuah kualitas kasih dan penghormatan yang tulus kepada Tuhan yang diwujudkan di dalam tindakan kasih yang tulus. Apakah tindakan kasih yang tulus itu? Yaitu sebuah tindakan yang mampu mewujudkan kasih Kristus di tengah masyarakat kita. Sama seperti perempuan-perempuan ini, mewujudkan tindakan kasihnya bukan semata-mata untuk dibalas, bukan semata-mata untuk dapat apresiasi. Karena mereka sadar mereka melakukan sesuatu kepada dia, kepada pribadi yang di dalam konteks ini telah mati. Mereka tahu Yesus tidak akan memberikan respon apa-apa. Tetapi ketiadaan respon itu tidak menghalangi perempuan-perempuan ini untuk melakukan yang baik. Dalam situasi ini, saudara, ada banyak sekali duta-duta Kristus, wakil-wakil Tuhan yang sedang ada dalam keadaan tidak dapat memberikan respon dan balasan seperti yang mungkin banyak diinginkan orang untuk diberikan kepadanya ketika ia melakukan hal yang baik. Semangat kebangkitan Kristus mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin melihat kuasa kebangkitan Kristus itu terjadi dalam diri kita, kita ingin melihat kebangkitan demi kebangkitan terjadi. Pengalaman kuasa kebangkitan Kristus itu menjadi pengalaman kebangkitan bangsa ini, pengalaman kebangkitan masyarakat kita. Mulailah untuk menghadirkan kasih. Mulailah untuk hidup di dalam kasih yang tulus. Kasih yang mewujudkan tindakannya ketika kasih itu disadari tidak akan mendapatkan sebuah respon apa-apa. Wujudkanlah itu. Ketika saudara melakukan kepada mereka yang lemah, kepada saudara mewujudkan kasih itu kepada mereka yang hari-hari ini tak berdaya, saya percaya saudara akan melihat kuasa kebangkitan Kristus itu terjadi. Mari kita lakukan. Mari kita sama-sama kerjakan. Mungkin kita tidak akan melihat balasan. Dan mungkin saudara juga tahu apa yang saudara kerjakan. Saudara tidak akan terima balasannya, pujiannya yang begitu luar biasa untuk saudara. Tapi tetaplah kerjakan itu. Maka pengalaman kebangkitan Kristus akan terjadi dalam diri saudara. Pengalaman kebangkitan Kristus akan terjadi di dalam masyarakat kita. Karena ada kasih yang tulus. Kasih yang tidak sekedar memberikan tindakannya untuk mendapatkan respon balasan. Tetapi kasih yang betul-betul tulus karena cinta. Sebagaimana Kristus mengasihi kita dengan tulus, mari kita hadirkan kasih itu dengan tulus. Dan saya percaya kita akan menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus. Ini poin yang pertama, saudara. Bagaimana kemudian kita dapat melihat kuasa kebangkitan Kristus itu nyata. Ketika kita punya kasih, punya sikap hormat kepada Allah, yang kita wujudkan dalam tindakan-tindakan konkret yang nyata di tengah situasi kehidupan kita hari-hari ini. Ada banyak orang yang membutuhkan kasih. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Nyatakanlah itu. Dan kau akan melihat bagaimana kuasa kebangkitan itu terjadi. Yang kedua, saudara, bagaimana kemudian kuasa kebangkitan Kristus itu dapat kita alami, dapat kita rasakan
berdasarkan pembacaan kita pada teks Injil Markus 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini. Yang kedua, saudara, bahwa peristiwa kebangkitan Kristus akan sungguh-sungguh kita alami ketika kita mampu untuk terus berjalan dengan kesungguhan. Kita terus melangkah dengan kesungguhan, sekalipun kita sadar bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak mudah dan mungkin kita lakukan di tengah-tengah kebimbangan hidup kita. Ketika perempuan-perempuan ini ingin pergi ke kubur Yesus, ingin meminyaki Yesus, ingin mengurapi Yesus, mereka sadar bahwa kubur Yesus tertutup oleh batu yang sungguh besar. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan demikian, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Saudara, perempuan-perempuan ini ternyata mulai sadar. Ketika mereka sedang berjalan, mereka sadar, batu kubur Yesus itu terlalu berat, terlalu besar. Siapa yang akan membantu kita untuk menggulingkannya? Sehingga kita dapat meminyaki Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sedikit keraguan di dalam diri perempuan-perempuan ini. Mereka mulai bimbang oleh halangan yang mungkin mereka lihat. Mereka mulai membayangkan batu yang besar, mereka mulai membayangkan sebuah tantangan yang besar yang membuat niat baik mereka itu tidak dapat terjadi. Namun, apa yang kemudian Alkitab saksikan? Apa yang kemudian Alkitab katakan? Sekalipun mereka tahu, mereka berhadapan dengan tantangan, sekalipun mereka tahu bahwa niat baik mereka untuk meminyaki Yesus ada sebuah pekerjaan yang tidak mudah karena ada tantangan besar yang jelas terlihat di depan mereka. Mereka tetap berjalan menuju kubur Yesus. Haleluya. Mereka tetap berjalan walaupun mungkin di tengah kebingungan. Mereka tetap berjalan walaupun mungkin di tengah sebuah keadaan tanda tanya besar. Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Di dalam ayat 4 dikatakan demikian. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal apakah yang sebenarnya dapat membuat kita mengalami kuasa kebangkitan? Yang kedua adalah sikap untuk tetap berjalan. Sikap untuk tetap optimis. Sikap untuk tetap yakin melakukan apa yang terbaik. Mewujudkan kasih itu. Memiliki sebuah optimisme, walaupun optimisme itu, keyakinan itu bukanlah sesuatu yang datang tanpa persoalan, tanpa pergumulan, tanpa tanda tanya. Menghadapi situasi yang berat hari-hari ini, saudara, siapa orangnya yang kemudian tidak ragu, tidak bertanya, tidak bingung? Apakah saya akan mampu menjalani hari-hari ini? Apakah saya akan tetap mampu mewujudkan hal-hal yang baik dalam hidup saya? Apakah saya akan tetap bisa mencapai sesuatu yang saya harapkan? Mungkin banyak orang yang bertanya. Dan mungkin saudara pun sedang mempertanyakan banyak hal di tengah situasi yang memang berat ini. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika engkau ingin melihat kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidupmu, maka poin penting yang kedua yang perlu kita bangun dalam diri kita
selain semangat untuk tetap mengasihi Tuhan, yang kita dapat wujudkan dalam berbagai tindakan konkret, hal yang kedua adalah miliki optimisme, miliki keyakinan, miliki kemampuan untuk tetap membuat dirimu konsisten di dalam perjalanan imanmu, walaupun sekalipun itu bukanlah sesuatu yang lahir tanpa pergumulan. Semua orang di dunia ini sedang bergumul. Tetapi jangan pernah diam dan jangan pernah berhenti. Tetaplah berjalan. Tetaplah taruh imanmu. Tetaplah bangun daya juang di tengah kondisi di mana orang tidak lagi mampu berjuang. Sama seperti perempuan ini. Mereka juga bergumul. Mereka juga bertanya, siapa yang akan membukakan pintu kubur itu? Siapa yang akan menggeser batu yang besar itu? Tetapi ketika mereka tetap berjalan, ketika mereka terus berjalan, ketika mereka semakin memperkuat iman mereka untuk terus berjalan, Alkitab katakan, ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Mungkin, saudara, hari ini kita melihat bayangan masa depan itu terlalu sulit, terlalu besar tantangannya. Mungkin kita berpikir bahwa masa depan kita akan jauh lebih suram di tengah situasi seperti ini. Mungkin kita merasa tidak ada sesuatu yang baik di masa depan. Ya, karena kita masih melihatnya dari jauh. Karena kita masih melihatnya dari sudut kemanusiaan kita. Tetapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin mengajak saudara, mari tetap berjalan. Mari tetap berjalan. Sekalipun tanda tanya, kebingungan dalam dirimu, hal-hal yang membuat engkau bertanya masih bergelanyut di pikiranmu, jangan berhenti. Tetap berjalan. Tetap berjalan. Tetap maju. Ketika pada waktunya engkau melihat dari dekat, apa yang kau takutkan itu tidak terjadi. Kenapa? Karena ada kuasa kebangkitan Kristus. Siapa yang dapat melihat kuasa kebangkitan Kristus? Siapa yang dapat melihat kemenangan itu? Bukanlah milik dari mereka-mereka yang kemudian berhenti di tengah jalan. Kuasa kebangkitan Kristus bukanlah milik dari mereka yang kemudian berhenti untuk melanjutkan perjuangannya. Mereka yang melihat kuasa kebangkitan Kristus adalah mereka yang tetap berjalan sekalipun bingung. Mereka yang tetap berjalan sekalipun berat. Mereka yang tetap berjalan sekalipun bayangan ketakutan, bayangan pergumulan itu bergelanyut di dalam pikiran mereka. Hanya orang-orang yang tetap berjalan, tetap kuat, tetap bersungguh-sungguh untuk melangkah yang layak melihat, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya jika kita mau tetap melangkah di tengah-tengah kesulitan yang cukup membuat kita terguncang ini, dapat kita jalani jika kita mau dengan tekad, dengan kesungguhan, berjalan terus menuju janji harapan yang diberikan oleh Tuhan. Kita akan melihat kuasa kebangkitan itu terjadi dalam diri kita. Kita akan melihat pengalaman-pengalaman kebangkitan itu terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita menjadi saksi-saksi kebangkitan itu. Taburkanlah nilai-nilai kebenaran firman Allah ini di mana kita berada. Biarlah mereka juga melihat. Biarlah setiap orang juga melihat
Mereka menjadi saksi-saksi kebangkitan karena mereka melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. 2 poin penting. Bagaimana pengalaman kuasa kebangkitan Kristus akan juga menjadi bagian dalam diri kita. Ketika yang pertama, kita memiliki kasih yang tulus, penghormatan yang tulus kepada Kristus, yang kita wujudkan dalam sebuah tindakan konkret. Mewujudkan kasih, sekalipun kasih itu tidak akan terbalas, tetaplah wujudkan, tetaplah nyatakan, tetaplah berikan. Engkau akan melihat dan engkau akan menjadi saksi bagaimana kuasa kebangkitan itu dinyatakan dalam hidupmu. Dan yang kedua adalah, tetaplah memiliki komitmen untuk terus berjalan, sekalipun tanda tanya, kebingungan, pergumulan menjadi bagian atau menjadi sesuatu yang ada di sekitar kita. Tetaplah berjalan. Sekalipun pertanyaan-pertanyaan besar dalam diri kita mungkin tidak berhenti, tetaplah berjalan. Mungkin dari jauh engkau melihat segala sesuatunya terasa sukar. Tetapi ketika engkau tetap berjalan, engkau akan melihat bagaimana kuasa Tuhan akan menolong kita. Sehingga ketika tiba pada waktunya, tiba pada saatnya, kita akan melihat kuasa kebangkitan itu. Kita akan melihat pengalaman kebangkitan itu terjadi dalam diri kita, terjadi dalam keluarga kita, terjadi dalam gereja kita, terjadi dalam bangsa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah kuat, tetaplah pegang firman Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana pengalaman kebangkitan Kristus menjadi pengalaman kebangkitan kita. Selamat merayakan kebangkitan Kristus. Dan jadilah saksi-saksi kebangkitan Kristus. Karena engkau memiliki kasih yang tulus, kasih yang benar, dan memiliki komitmen, kesungguhan untuk tetap berjalan. Sekalipun di tengah-tengah pergumulan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Karena engkau sudah memberitakan firman-Mu. Bagaimana pengalaman kebangkitan Kristus itu dapat terjadi dalam diri kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau kami memiliki kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh, kami memiliki komitmen untuk terus berjalan di tengah-tengah kebimbangan dan pergumulan hidup ini. Kami akan menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus sama seperti perempuan-perempuan ini. Mereka menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus karena mereka hidup di dalam kualitas kasih dan kesungguhan berjalan di dalam keyakinan. Terima kasih Bapa buat firman yang kami dengar. Biarlah firman-Mu itu menjadi berkat bagi jemaat-Mu, bagi kehidupan anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada. Kami berdoa, kiranya melalui peringatan kebangkitan Kristus, kami melihat juga kebangkitan terjadi di tengah kami. Kebangkitan terjadi di tengah keluarga kami. Kebangkitan terjadi di tengah bangsa kami. Berkatilah kami semua. Berkatilah bangsa kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Haleluya.